Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki, yang melimpahkan nikmatnya tanpa batas kepada siapapun yang dia kehendaki. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dermawan, yang hatinya penuh keyakinan kepada janji Allah, serta menjadi teladan dalam mendekatkan diri kepada Sang Pemberi Rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas satu amalan dahsyat yang sudah terbukti membawa perubahan dalam hidup banyak orang. Sebuah zikir penarik kekayaan, pembuka pintu rezeki, dan pengubah nasib dari sempit menjadi lapang. Zikir ini sangat sederhana, namun luar biasa besar manfaatnya jika dilakukan dengan iman, yakin, dan istiqamah, terutama setelah sholat Isya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita mengapa waktu setelah Isya disebut sebagai waktu penuh keberkahan dan kekuatan spiritual? Karena pada waktu itu, suasana dunia telah sunyi, hiruk-pikuk aktivitas manusia mulai reda, dan hati manusia lebih mudah untuk fokus mengingat Allah. Saat itulah getaran keikhlasan dan ketenangan hati mencapai puncaknya. Zikir yang diucapkan di waktu malam, terutama setelah Isya, memiliki kekuatan luar biasa karena dilakukan dalam kondisi hati yang khusyuk dan pikiran yang jernih. Rasulullah SAW seringkali memperbanyak ibadah malam. Bahkan setelah Isya beliau tidak langsung tidur, tetapi melanjutkan dengan zikir dan sholat malam. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa zikir malam adalah rahasia kekuatan hidup seorang mukmin. Dalam sunyi malam, seseorang bisa berbicara langsung kepada Tuhannya tanpa gangguan, memohon, mengadu, dan meminta pertolongan dengan air mata keikhlasan. Itulah sebabnya banyak keajaiban hidup bermula dari zikir dan doa di waktu malam. Zikir setelah Isya juga menjadi pembuka jalan rezeki yang tersembunyi. Sebab Allah mencintai hamba yang tidak hanya berusaha di siang hari, tetapi juga berdoa di malam hari. Di waktu inilah malaikat turun membawa rahmat dan mencatat nama-nama orang yang bangun untuk berzikir dan berdoa. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Adakah di antara hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan? Atau adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni?" Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau bangun dan berzikir di waktu malam. Selain itu, waktu setelah Isya adalah waktu penenang jiwa dan pembersih dosa. Zikir di saat itu mampu menenangkan hati yang gelisah, menurunkan beban pikiran, dan menutup hari dengan amalan yang mendatangkan keberkahan. Orang yang membiasakan zikir setelah Isya akan tidur dalam keadaan hati yang damai dan bangun dalam keadaan hati yang ringan serta penuh energi positif. Inilah salah satu rahasia mengapa hidupnya tampak lebih mudah dan rezekinya terasa lancar. Banyak ulama dan orang saleh terdahulu menjadikan zikir malam sebagai kebiasaan tetap. Mereka percaya bahwa keberhasilan duniawi dan ketenangan rohani berasal dari kekuatan spiritual yang dibangun di waktu-waktu sepi. Dalam riwayat disebutkan bahwa para wali Allah tidak pernah tidur sebelum berzikir dan memohon rezeki yang halal. Mereka memahami bahwa siapa yang mengingat Allah di waktu tenang, maka Allah akan mengingatnya di waktu ramai. Zikir setelah Isya juga mengajarkan kita makna ketergantungan total kepada Allah. Di saat dunia sudah terlelap, kita datang mengetuk pintu langit dengan kalimat-kalimat suci. Kita menyadari bahwa kekayaan sejati bukan dari kekuatan, koneksi, atau kecerdasan, melainkan dari izin dan kasih sayang Allah semata. Maka siapa yang menjaga zikir malamnya, Allah akan menjaga rezekinya siang hari. Oleh karena itu, saudaraku, jangan remehkan waktu setelah Isya. Jadikan ia momen spiritual untuk menarik keberkahan dan kekayaan. Di saat orang lain tertidur, kita bangun sejenak untuk mengingat Allah, mengucap zikir dengan penuh cinta dan keyakinan. Niscaya pintu langit akan terbuka, doa akan naik dengan mudah, dan rezeki akan turun dengan deras dari arah yang tak pernah kita duga. Inilah kekuatan dahsyat zikir setelah Isya, pintu rahasia menuju hidup berkah, tenang, dan penuh kelimpahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, zikir yang kita amalkan malam ini bukanlah zikir biasa. Ebiolah zikir agung yang telah diamalkan oleh para ulama, wali, dan orang-orang saleh sejak dahulu. Zikir ini berbunyi, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Raja yang sebenarnya dan yang nyata.
Inilah kalimat yang memiliki kekuatan luar biasa jika diucapkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Zikir ini mengandung pengakuan total atas kekuasaan Allah, bahwa hanya Allah satu-satunya Raja yang sejati. Semua kekayaan di bumi dan di langit adalah miliknya. Dialah yang memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki, dan Dia pula yang menahan rezeki dari siapapun yang pantas diuji. Ketika seseorang membaca zikir ini, sesungguhnya ia sedang menggetarkan langit dengan kalimat tauhid yang menghapus penghalang antara dirinya dan sumber rezeki yang sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Setiap kali lisan kita mengucap, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, getarannya menyentuh ruh dan menyucikan hati dari ketergantungan kepada makhluk. Orang yang sering berzikir dengan kalimat ini akan merasakan bahwa hatinya menjadi lebih ringan, pikirannya tenang, dan langkah hidupnya dipenuhi keyakinan. Ketika hati sudah bersih dari rasa takut miskin dan yakin kepada Allah, maka rezeki akan datang dengan sendirinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Para ulama menyebut zikir ini sebagai zikir pembuka khazanah langit, karena setiap lafaznya adalah kunci menuju pintu rezeki yang tersembunyi. Ketika seseorang membacanya dengan penuh keyakinan, malaikat-malaikat akan turun membawa rahmat dan keberkahan. Di saat itu doa menjadi mustajab dan segala urusan yang tadinya sulit menjadi mudah. Sebab Allah telah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Zikir ini juga merupakan perisai dari kesempitan hidup. Banyak orang yang merasa hidupnya berat, rezekinya seret, usahanya mandek, bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena kurang dekat kepada Sang Pemberi rezeki. Ketika mereka mulai membiasakan zikir ini setiap habis Isya, perubahan demi perubahan mulai terasa. Hatinya lebih damai, pikirannya lebih tenang, dan peluang rezeki tiba dengan cara yang ajaib. Sebab ketika hati sudah bersih dan yakin, energi positif spiritual memancar, dan itulah yang menarik keberlimpahan dari langit. Amalan ini begitu sederhana, itu hanya 11 kali dibaca setelah sholat Isya. Namun memiliki kekuatan besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Dalam waktu singkat, Allah bisa mengubah kehidupan seseorang. Dari yang dulu susah menjadi mudah, dari yang sempit menjadi lapang, dari yang hampir putus asa menjadi penuh harapan. Karena Allah Maha Kuasa untuk membolak-balik keadaan hambanya dalam sekejap mata, asal hati tetap bersandar kepadanya melalui zikir ini. Maka, jangan pernah meremehkan zikir La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Bacalah dengan hati yang hidup, bukan sekadar bibir yang bergerak. Niatkan untuk mendekat kepada Allah, bukan hanya mencari dunia, tapi mengharap keberkahan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya, siapa yang dekat dengan Allah, maka kekayaan akan mengejarnya. Inilah zikir penarik kekayaan sejati, bukan hanya membuat harta datang, tapi juga menghadirkan ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidup. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amalan zikir ini bukan sekadar bacaan di bibir, tetapi sebuah ritual spiritual yang harus dijalankan dengan hati yang hidup dan penuh keyakinan. Sebab rahasia kekuatan zikir bukan terletak pada jumlahnya semata, melainkan pada ketulusan hati dan kedalaman rasa ketika menyebut nama Allah. Oleh karena itu, mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh cara mengamalkan zikir dahsyat ini agar benar-benar membuahkan hasil yang luar biasa. Pertama, lakukan amalan ini setelah sholat Isya. Waktu ini bukan tanpa makna. Setelah Isya, suasana lebih tenang, pikiran mulai reda dari kesibukan dunia, dan hati siap untuk berkomunikasi dengan Allah. Duduklah dengan tenang di tempat sholat, rasakan udara malam yang hening, lalu hadirkan niat yang kuat di dalam hati. Niatkan untuk memohon rezeki yang luas, halal dan penuh keberkahan. Bukan semata untuk kekayaan dunia, tapi agar bisa lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama. Kedua, bacalah dengan lembut namun penuh perasaan La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin sebanyak 11 kali. Setiap kali melafazkannya, bayangkan bahwa engkau sedang menghapus kekhawatiran tentang rezeki, menghapus keraguan, dan menegaskan bahwa hanya Allah lah sumber segala kekayaan. Biarkan setiap lafaz menyentuh hati yang paling dalam. Rasakan kehadiran Allah yang Maha Kaya di sisimu.
Karena sesungguhnya ketika seorang hamba menyebut nama Allah dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan mendengarkan dan menurunkan rahmat-Nya. Ketiga, setelah selesai berzikir, lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Surah ini adalah simbol tauhid dan kemurnian iman kepada Allah. Ia menjadi penyempurna dari zikir yang telah kita baca sebelumnya. Dengan mengulang surah ini, kita memperkuat ikatan spiritual dengan Allah, menegaskan bahwa kita tidak bergantung pada siapapun selain Dia. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa semua kekuatan, rezeki, dan kebahagiaan berasal darinya. Keempat, tutuplah amalan ini dengan doa penuh keyakinan dan harapan. Katakan dengan hati yang lembut, "Ya Allah, limpahkanlah kepadaku rezeki yang luas, halal, dan penuh keberkahan. Jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur dan gunakan hartaku untuk kebaikan di jalan-Mu." Ucapkan doa ini sambil menundukkan kepala, dengan perasaan seolah-olah engkau benar-benar sedang berbicara kepada Allah secara pribadi. Jangan terburu-buru, biarkan air mata dan harapanmu menyatu dalam doa itu, karena doa yang keluar dari hati yang tulus akan lebih cepat sampai ke langit. Kelima, istiqomahlah dalam amalan ini. Jangan hanya sekali atau 2 kali, tetapi jadikan kebiasaan setiap habis Isya. Karena keberkahan dan perubahan besar seringkali datang kepada mereka yang sabar dan konsisten. Dalam 3 hari pertama, mungkin engkau belum melihat hasil besar, tapi percayalah, Allah sedang menata jalan dan membuka pintu rezeki sedikit demi sedikit. Kadang perubahan itu dimulai dari dalam hati berupa ketenangan, semangat baru, dan pikiran yang lebih positif. Keenam, sertakan keyakinan bahwa Allah pasti menepati janjinya. Jangan biarkan hati ragu sedikit pun. Yakinlah bahwa setiap lafaz zikir yang keluar dari mulutmu sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Rezeki bisa datang dalam bentuk ide, peluang, bantuan orang lain, atau bahkan jalan keluar dari masalah yang selama ini menghambat. Semua itu adalah bentuk pertolongan Allah bagi mereka yang mau mengingatnya di waktu malam. Ketujuh, setelah engkau mengamalkan zikir ini dengan sungguh-sungguh, serahkan semua hasilnya kepada Allah. Jangan hitung berapa kali sudah membaca, jangan pula bertanya kapan rezeki akan datang. Biarkan Allah yang mengatur waktu terbaik. Tugas kita hanyalah berusaha, berzikir, dan percaya. Karena janji Allah tidak pernah salah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dan ketika Allah sudah mengingatmu, maka siap-siaplah hidupmu akan berubah, rezekimu akan terbuka, dan keberlimpahan akan datang dari arah yang tidak pernah kamu duga. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak sedikit hamba Allah yang telah merasakan keajaiban luar biasa dari zikir ini. Ada yang dulunya hidup dalam lilitan hutang, tidak tahu harus berbuat apa, namun setelah istiqamah membaca zikir La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin setiap habis Isya, dalam beberapa hari saja Allah hadirkan pertolongannya. Tiba-tiba datang rezeki dari arah yang tak disangka, ada yang mendapatkan pesanan usaha besar, ada yang memperoleh pekerjaan baru, bahkan ada yang hutangnya dilunasi oleh orang yang dulu sulit dihubungi. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bukti nyata dari janji Allah kepada hamba yang selalu mengingatnya. Ada pula kisah orang yang sebelumnya usahanya macet bertahun-tahun, setiap langkah terasa berat, seolah semua pintu rezeki tertutup. Namun begitu ia mulai menghidupkan malamnya dengan zikir setelah Isya, hatinya mulai lapang, pikirannya jernih, dan Allah bukakan jalan dengan ide-ide baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam beberapa waktu, usahanya bangkit dan kembali berjaya. Dari situ ia sadar zikir bukan sekadar ibadah, tapi sumber inspirasi dan kekuatan batin yang mendatangkan keberhasilan. Saudaraku, kekuatan zikir ini bekerja dengan cara yang halus. Kadang tidak langsung terlihat oleh mata, namun nyata dirasakan oleh hati. Awalnya mungkin yang berubah adalah suasana hati dari gelisah menjadi tenang, dari khawatir menjadi yakin. Lalu perubahan itu menjalar ke kehidupan nyata. Langkah terasa ringan, keputusan menjadi tepat, dan peluang seolah datang beruntun. Inilah yang disebut para ulama sebagai barakah zikir. Keberkahan yang muncul dari hati yang selalu menyebut nama Allah. Sungguh, zikir ini bukan mantra atau jimat, melainkan jembatan penghubung antara hati hamba dengan Rabb-Nya. Saat lidah menyebut nama Allah, sesungguhnya ruh kita sedang berbicara dengan Sang Pencipta. Ketika zikir ini dibaca dengan penuh keikhlasan, maka hati akan tersambung kepada sumber segala kekayaan.
Allah akan menurunkan rahmat-Nya melalui berbagai bentuk, bisa berupa ketenangan batin, kemudahan urusan, kelancaran usaha, atau datangnya bantuan yang tidak disangka. Dan ketahuilah, kekayaan sejati bukan sekadar harta yang melimpah, tetapi hati yang lapang dan hidup yang penuh keberkahan. Banyak orang kaya harta tapi miskin kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi zikir walau sederhana hidupnya, terasa kaya karena Allah selalu hadir dalam setiap langkahnya. Itulah yang dimaksud kekayaan hakiki, kekayaan yang tidak membuat sombong, tapi menambah rasa syukur. Saudaraku, keajaiban zikir ini juga bisa dirasakan oleh siapapun tanpa batas. Tidak harus seorang ulama, tidak perlu status tinggi, yang penting hatinya tulus dan yakin. Allah tidak melihat siapa kita, tapi melihat seberapa dalam keikhlasan hati kita. Barang siapa berserah diri sepenuhnya dan mengulang zikir ini dengan penuh cinta kepada Allah, maka pertolongan dan keberkahan akan datang bagai arus sungai yang terus mengalir. Maka dari itu, jangan pernah remehkan kekuatan zikir malam ini. Amalkan dengan istiqamah, tanamkan dalam hati bahwa Allah lah sumber segala kekayaan. Saat engkau membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, bayangkan seluruh pintu rezeki di bumi dan langit terbuka untukmu. Percayalah, dengan izin Allah, zikir ini mampu mengubah hidup dari sempit menjadi lapang, dari miskin menjadi kaya, dari gelisah menjadi tenang, dan dari putus asa menjadi penuh harapan. Itulah keajaiban zikir, penarik kekayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap amalan memiliki rahasia keberhasilannya, dan kunci utama dari zikir penarik kekayaan ini adalah keikhlasan dan keyakinan. Banyak orang berzikir tapi tidak semua merasakan hasilnya karena seringkali lisan berucap namun hati tidak hadir. Padahal jangan Allah melihat isi hati, bukan sekadar jumlah bacaan. Maka sebelum memulai amalan ini, bersihkan dulu niatmu. Lakukan zikir bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin cepat kaya semata, tapi karena ingin dekat dengan Allah dan memperoleh rezeki yang penuh keberkahan darinya. Keikhlasan adalah ruh dari setiap amalan. Tanpa keikhlasan, zikir hanyalah suara kosong tanpa makna. Tapi jika diucapkan dengan hati yang ikhlas, satu kali zikir saja bisa mengguncang langit dan mengetuk pintu rezeki. Allah sangat mencintai hamba yang menyebut namanya dengan hati yang tulus. Dalam setiap lafaz La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, hendaknya engkau rasakan kehadiran Allah yang maha kaya, seolah engkau sedang berbicara langsung dengannya. Ketika rasa itu sudah hadir, maka hubungan antara hamba dan Tuhan pun tersambung, dan disitulah keajaiban mulai bekerja. Selain keikhlasan, keyakinan juga menjadi kunci utama. Jangan sekalipun meragukan kekuasaan Allah. Kadang, seseorang telah berzikir beberapa malam, namun belum melihat hasil yang nyata, lalu ia berhenti. Padahal, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuknya. Keyakinan itu ibarat api yang menghidupkan zikir. Tanpa keyakinan, bacaan zikir hanya menjadi rutinitas. Namun dengan keyakinan, zikir berubah menjadi energi spiritual yang mampu menarik pertolongan dan rezeki dari segala arah. Saudaraku, jangan pernah mengukur hasil zikir dengan hitungan dunia. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Terkadang Allah memberi rezeki berupa kesehatan, ketenangan batin, hubungan keluarga yang harmonis, atau ide besar yang membawa kesuksesan. Maka jangan pernah merasa zikirmu sia-sia, sebab setiap lafaz yang engkau ucapkan disimpan di sisi Allah dan akan berbuah pada waktu yang paling tepat. Rezeki itu seperti benih. Jika engkau terus menyiramnya dengan zikir dan doa, suatu hari ia pasti tumbuh menjadi pohon besar yang berbuah manis. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ingatlah kepada Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengingatmu di waktu sempit." Hadis ini mengajarkan kepada kita agar jangan hanya berzikir saat susah, tapi juga ketika lapang. Ketika hidup sedang mudah dan rezeki mengalir, tetaplah berzikir agar nikmat itu tidak hilang. Sebab orang yang selalu mengingat Allah di waktu senang, akan dijaga Allah di waktu sulit. Maka jangan pernah berhenti berzikir, bahkan ketika sudah kaya raya. Justru saat itulah zikir menjadi benteng agar kekayaanmu tidak menjauhkanmu dari Allah. Zikir bukan pengganti usaha, tapi penyempurna usaha. Allah mencintai hamba yang berdoa dan bekerja sekaligus.
Maka setelah berzikir, teruslah berusaha dengan cara yang halal. Gunakan kekuatan spiritual dari zikirmu untuk menggerakkan langkah dan menumbuhkan semangat. Ketika hati sudah terhubung dengan Allah, setiap langkahmu akan penuh arah, setiap usahamu akan diberkahi, dan setiap hasilnya akan membawa kebahagiaan. Inilah harmoni antara doa, zikir, dan kerja yang menjadi rahasia kesuksesan para wali dan orang-orang beriman. Dan akhirnya saudaraku, pesan terpenting dari amalan ini adalah istiqamah. Jangan pernah berhenti hanya karena hasil belum terlihat. Kadang Allah menunda pemberiannya agar hatimu semakin kuat dan sabar. Tapi percayalah, tidak ada zikir yang sia-sia. Setiap lafaz yang engkau ucapkan adalah investasi spiritual yang akan kembali kepadamu dalam bentuk pertolongan, keberkahan, dan kelapangan hidup. Maka teruslah berzikir, teruslah percaya, dan teruslah bersyukur karena siapa yang terus mengingat Allah, hidupnya tak akan pernah kekurangan dan kekayaannya akan mengalir bersama berkah dari langit dan bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini marilah kita tanamkan tekad yang kuat untuk memulai amalan zikir penarik kekayaan ini dengan sungguh-sungguh setiap habis Isya. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu sempat, mulailah malam ini juga. Sebab siapa yang memulai langkah menuju Allah, maka Allah akan berlari mendekatinya. Jangan anggap zikir ini hal kecil, karena seringkali hal kecil yang dilakukan dengan istiqamah mampu mendatangkan perubahan besar dalam hidup kita. Kita semua ingin hidup berkecukupan, ingin rezeki lancar, ingin rumah tangga tentram, dan ingin hidup terasa mudah. Namun ingatlah, semua itu tidak akan bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Rezeki bukan hasil kerja keras semata, tapi hasil dari kasih sayang Allah. Ada banyak orang cerdas, tapi hidupnya sempit. Ada banyak yang rajin, tapi rezekinya tersendat. Mengapa demikian? Karena keberhasilan dunia tidak hanya ditentukan oleh usaha, tapi juga oleh keberkahan dari langit. Dan keberkahan itu hanya datang ketika hati selalu mengingat Allah. Maka mulai malam ini, jadikan zikir sebagai nafas hidupmu. Jadikan setiap habis Isya sebagai waktu sakral untuk menyebut nama Allah, memohon ampun, dan meminta dibukakan jalan rezeki. Bacalah La ilaha illallah al-malikul haqul mubin sebanyak 11 kali dengan hati yang tenang. Biarkan setiap lafaznya menjadi sinar yang menembus gelapnya kesulitan dan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hari ini mungkin engkau berada di titik terbawah, tapi jika Allah berkehendak, besok engkau bisa berada di puncak keberlimpahan. Saudaraku, jangan pernah meremehkan doa dan zikir malam. Di saat dunia tidur, Allah menatap hamba-hambanya yang masih terjaga. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Adakah hambaku yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan? Adakah yang memohon ampun maka aku ampuni? Adakah yang meminta rezeki maka aku beri?" Subhanallah, betapa besar rahmat Allah bagi mereka yang mau meluangkan waktu sejenak untuk berzikir setelah Isya. Saat semua orang sibuk dengan dunia, engkau memilih untuk bersimpuh mengingat Allah, itulah bukti cinta sejati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan jika engkau istiqamah dalam amalan ini, hidupmu akan berubah pelan tapi pasti. Mungkin yang tidak langsung berlimpah harta dalam semalam, tapi Allah akan mulai mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Hati menjadi tenang, pikiran lebih positif, semangat kembali menyala, dan keberkahan mulai mengalir dalam setiap langkahmu. Dari perubahan batin itulah rezeki lahir akan mengikuti. Karena Allah berjanji, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Qur An-Surah Ibrahim ayat 7. Ingatlah, saudaraku, orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah kekurangan. Mungkin hartanya tidak sebesar orang lain, tapi hatinya selalu merasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah Allah tambahkan keberlimpahan demi keberlimpahan. Yang sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, seberapa besar pun hartanya, akan selalu merasa kurang. Maka pilihlah jalan zikir, jalan yang membuatmu kaya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, ya jadikanlah hati kami kaya dengan iman, lapangkan rezeki kami dengan keberkahan, dan jadikan setiap usaha kami bernilai ibadah di sisimu. Limpahkan kepada kami rezeki yang luas, halal, dan bermanfaat, serta jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang istiqamah dalam zikir, diberi rezeki yang berlimpah, hidup yang berkah, dan kebahagiaan yang tiada habisnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.